Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, balik lagi bersama saya Eka di channel Sunda Jepang TV. Dan di video kali ini saya baru pulang kerja. Aduh, capek banget. Baru pulang kerja mau langsung JJS, jalan-jalan sore ke danau Biwako sembari cari mangsa. Dan juga niatnya di video kali ini tuh mau nunjukin bagaimana cara saya bisa ke Jepang itu lewat mana, dan terus ngapain aja gitu, kerja atau apa segala macem gitu kan ya. Jadi di video kali ini bakal saya bikin sesuai dengan requestan kemarin teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, like, share, dan komen juga kali ada yang mau request lagi. Aduh, ini sorenya cerah banget. Tapi sebelum sampai sana kita mau cari cemilan dulu. Puro kudasai. Wow. Banyak malaikat yang turun. Tengoku. Ya kan boleh di sana. Iya. Dan langsung berenang ya di sini ya. Udah kayak pantai. Dahal danau. Nanti tanggal berapa ya, lupa saya. Sebelum libur musim panas, di sini tuh ada ini festival kembang api selama 3 hari. Rame biasanya. Oke guys, balik lagi bersama saya. Sekarang saya udah sampai di Hokoeng, di taman, di kastil, di Biwako, di danau, itulah pokoknya. Jadi buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara saya ke Jepang itu, jadi saya ke Jepang itu magang, terus lewat penyalur atau LPK, namanya LPK Minori. Jadi kesini tuh saya benar-benar nggak ngeluarin uang banyak, karena apa namanya, kita dapat dana talang atau ditanggung dananya sama LPK. Jadi yang nggak punya uang pun bisa berangkat ke Jepang gitu ya guys ya. Caranya itu kita buka dulu Instagram. Nah, kalian search aja Minori LPK. Bisa kalian baca-baca aja di sini semuanya. Cara pendaftarannya, terus lokernya, apapun silakan kalian bisa daftar di sini. Jadi salah satu caranya ke Jepang itu magang, dan banyak sekali LPK buat apa ya namanya, LPK yang buat bisa pergi ke Jepang gitu ya intinya. Jadi selain ke Jepang tuh magang, ada juga yang pakai visa kerja, yang benar-benar kerja di sini, ya benar-benar kerja terus ngurusin segala macamnya sendiri. Terus ada juga yang beasiswa, itu yang buat yang kuliah ya, beasiswa ke Jepang. Terus ya selain itu ya paling kalau mau ke Jepang jalan-jalan gitu ya, pakai visa turis ke sininya. Tapi itu kan harus benar-benar punya uang banyak gitu ya. Tapi buat kalian yang pengen ke Jepang terus nggak punya uang banyak, terus pengen kerja juga di sini, saya saranin sih ini aja dulu ya, magang gitu.
kayak saya magang kesini ke Jepang, saya baru berangkat tahun kemarin, jadi bisa baca-baca di sini cara-cara pendaftarannya, ini hal-hal yang harus diperhatiin, terus apa ya, banyak lah pokoknya gitu, bisa baca-baca di sini. Ini review-review yang murid-muridnya yang kemarin yang berangkat, ada saya juga di sini, ini angkatan saya. Ini gitu. Apa lagi ya, gampang sih kalau pengen ke Jepang mah, tinggal masuk LPK aja gitu. Cuman gini ya, nggak banyak gitu LPK yang mengadakan sistem dana talang. Jadi cuman hanya beberapa LPK aja gitu, termasuk LPK yang gede gitu ya. Dan salah satunya itu Minori itu LPK swasta terbesar di Indonesia. Ini apa namanya, nomor 1 apa nomor 2 gitu, nomor 1 kayaknya, soalnya nomor 2 kayaknya, soalnya nomor 1-nya itu IM, iya kan, iya nggak sih, JIC, IM negeri aja. IM negeri ya, ya pokoknya nomor 2 ini. Tapi bukannya JIC itu ya, dia nggak ada dana talang? Enggak, ada. Oh, jadi itulah pokoknya. Tapi yang saya tahu cuman ini doang ya, karena saya berangkat juga dari LPK Minori, terus dapat dana talang gitu kan. Jadi saya kesini tuh benar-benar nggak ngeluarin uang banyak, paling cuman ngeluarin uang tuh cuman buat bolak-balik ke PT Minorinya. PT Minorinya kan ada di Cikarang ya, jadi buat bolak-balik ke sana, terus buat makan paling, sama ini satu doang sih, kita ngeluarin uang tuh cuman buat MCU, itu pun sekali, habis itu udah nggak ada lagi pembayaran segala macam gitu kan, cuman 1 juta doang buat udah medical check up sebelum ke Jepang gitu. Dan yang harus kalian siapin itu sebelum berangkat ke Jepang, menurut saya fisik sama mental sih ya, ke Jepang tuh harus bener-bener gitu. Terus kalian juga jangan termakan isu-isu poster poster yang berselebaran di dunia maya gitu, yang ngatain kalau di Jepang tuh gajinya sekian, terus kehidupannya gini lah gitulah gitu kan, segala macam. Jangan termakan sama rayuan poster segala gitu ya. Yang penting kalian siapin aja mental, fisik, terus jangan kaget sama realita di sini. Terus ekspektasinya ke Jepang tuh jangan terlalu tinggi kalau menurut saya ya, takutnya kalian kecewa gitu kan. Soalnya di Jepang tuh benar-benar keras, habis itu benar-benar nggak sesuai dengan ekspektasi, dan banyak yang bunuh diri di sini. Tit. Jadi gitu ya. Intinya kalau pengen ke Jepang terus nggak punya uang, silakan kalian magang, terus daftar di LPK Minori. Ini salah satu LPK yang saya saranin, soalnya benar-benar terpercaya. Terus saya juga berangkat dari sini, dari LPK Minori, pakai dana talang, dan saya kerja di sini di bagian apa namanya, pengelasan. Cuman kerja saya bukan ngelas gitu kan, di tempat ini bagian lain. Nah, ada bagian apa aja sih di sini di Minori tuh? Kalian bisa buka aja Instagramnya ya, terus kalian cari lokernya nih, lowongan-lowongannya. Biasanya update ada loker apa gitu, misalkan minggu ini ada loker apa, minggu depan ada loker apa. Dan kayak ini nih, lowongan magang Jepang bagian konstruksi gitu kan. Terus di slide kedua ada kualifikasinya, ini kualifikasi yang dibutuhin. Terus biasanya umurnya sampai maksimal kemarin tuh 28 apa 29 gitu, masih bisa gitu berangkat ke Jepang, asal terpenuhi aja kualifikasinya gitu kan, gitu. Dan kalau misalkan udah nemu nih lokernya, terus kalian udah siap segala macamnya, fisik mental, terus pengen daftar, bener-bener pengen daftar nih lah, langsung udah mantep pengen daftar, silakan kalian daftar melalui web minori.co.id. Kita buka dulu. Nah, ini dia.
webminori.co.id. Nah, kalau kalian mau daftar, silakan klik tombol warna biru di pojok kanan bawah, itu ada tulisan daftar. Kemudian register. Nah, isi ini buat bikin akun ya, buat bikin akun login ke Webminorinya. Silakan kalian isi sesuai dengan identitas kalian. Jangan yang macam-macam, jangan dipalsukan gitu kan ya. Terus ada cara pendaftarannya juga di sini nih, video nih. Cuman belum kebuka. Sinyalnya kurang bagus, guys. Kalau misalkan udah daftar, udah ngisi formulirnya di web ini, terus kalian buka lagi ke Instagram. Nah, setelah mendaftar dan melengkapi data diri, dapat mengkonfirmasi melalui WhatsApp ini nomornya. Silahkan kalian hubungi dengan format nama, minat, terus nomor HP yang didaftarkan. Jadi gitu. Terus kalau misalkan ada lokernya muncul, terus masuk kualifikasi, kalian biasanya dihubungi pihak Minori buat ikutan tesnya. Itu sama kayak tes kerja pada umumnya, kayak psikotes, terus tes fisik, tes Kreplin, matematika, segala macam gitu. Intinya itu, buta warna yang penting itu, sama matematika. Jadi gitu aja sih, sama aja ini kayak kita ngelamar kerja. Kalau pengen silakan. Terus bagaimana sih prosesnya di Minori itu? Prosesnya itu kalau kita udah daftar, terus ada panggilan, habis itu tes kan ya. Kalau misalkan tesnya lulus, terus ada interview pertama tuh. Interview pertama, habis itu kalau misalkan bagian scaffolding atau bagian pengelasan sekalian, bagian gembal lah ini, bagian yang kerjanya berat di luar, biasanya ada tes praktek. Kalau nggak salah ada tes praktek, dulu saya juga ada tes praktek. Nah, kalau itu udah lulus, lanjut ke interview kedua tuh sama orang Jepangnya langsung di interview gitu. Cuman buat kalian yang baru belajar atau belum bisa bahasa Jepang pun bisa kok, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, soalnya di sana tuh ada translatornya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting siapin aja buat wawancaranya gitu kan. Nah, kalau udah lolos, dari situ baru kita belajar bahasa Jepang selama waktu yang ditentukan oleh pihak Minorinya gitu, tergantung kebutuhan. Nah, itu pun ada yang online, ada yang di asrama ya. Itu masuk ke asrama itu mulai belajar tuh kalau kita udah benar-benar lulus, keterima kerja di satu perusahaan, itu baru kita asrama belajar bahasa Jepang. Biasanya sih rata-rata 3 sampai 4 bulan sih yang paling cepat itu ya belajarnya. Habis itu langsung berangkat ke sini. Nah, sebelum berangkat pasti pas proses belajar tuh ada panggilan buat bikin paspor lah, terus segala macam. Pokoknya ini itu nanti ngikutin aja sesuai arahan dari PT Minorinya. Barulah kalian udah beres segala macam, berangkat deh ke Jepang. Udah gitu aja guys. Kalau pengen ke Jepang mah gampang. Itu kalau yang pengen magang ya, sama kayak saya kesini magang. Tapi kalau pengen yang kerja, pakai visa kerja, silakan kalian ini aja masih Minori Group. Kalian buka lupa. Watari. Mana ya? Ini Watari _Minori Group. Nah, ini juga ada kayak lowongan kerjaan. Silakan baca-baca aja di sini. Itu visa kerja atau Tokotegino gitu kan di sininya, yang benar-benar kerja. Terus selain magang kerja ya paling beasiswa ke sini sama main gitu kan ya. Itu pun yang kalau punya uang banyak. Karena saya nggak punya uang banyak, terus lagi butuh uang,
saya kesini magang. Oke, gitu aja guys, gampang. Jadi silakan kalian, nanti saya link Instagram sama websitenya saya taruh di deskripsi video ini guys. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen. Kali aja ada yang mau request lagi apa, mau dibikinin video apa, nanti saya bikin. Selain saya bikin video kehidupan sehari-hari saya di sini. Oke, gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk makan guys, nanti lapar gitu kan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih.